Halo, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa kembali dalam edisi seri studi patristik. Hari ini adalah edisi yang ke-7 atau yang terakhir dari 7 seri studi patristik yang kita sudah live-kan selama 1 minggu berturut-turut. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembaruan nus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, itu secara biblical foundation. Kita mengerti bahwa pembaruan nus itu adalah satu pembaruan manusia baru ketika kita sudah mengenakan pakaian Kristus atau menjadi orang percaya. Sehingga menjadi orang percaya itu tidak hanya berhenti, hanya kita menjadi orang Kristen saja, tetapi bagaimana kita mengikuti, follow the Jesus, apa yang dia ajarkan, apa yang dia perintahkan kepada kita, inilah yang harus kita taati. Inilah yang disebut dengan kita memikul salibnya dan mengikuti dia. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus, ini dilanjutkan oleh apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan apa yang diajarkan oleh para rasul ini menjadi ajaran atau tradisi dari gereja yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi kepada kita sampai sekarang ini. Nah, penjaga dari ajaran gereja, ajaran rasul, dan ajaran Kristus ini adalah para bapak gereja. Oleh sebab itu, studi patristik seperti ini, kita perlu kenali, kita perlu pahami, sehingga iman kita boleh terus semakin bertumbuh. Sebab iman juga harus disertai dengan pengetahuan, perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, kembali, kemarin kita sudah membaca atau mempelajari tentang nus, ya. Nah, nus inilah yang akan mengawal kita menjadi manusia seperti apa. Jadi kita seperti apa tergantung kondisi atau keadaan nus kita seperti apa. Nah, nus ini harus bisa mewujudkan satu pembaruan manusia baru, yaitu satu manusia yang berkarakter ilahi atau manusia ilahi. Atau biasanya kalau kita sering sebut sebagai punya karakter Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana peranan nus? Seperti apa karakter dari manusia ilahi itu, ya, dan virtuous life-nya, kehidupan yang berkarakter itu seperti apa, yang dimana itu semua adalah berawal dari kerja nus. Nah, kita akan membahas hari ini dari Saint Anthony the Great, ya, salah seorang bapak biarawan di Mesir. Nah, dia menulis banyak kefalaya atau renungan-renungan singkat, poin-poin singkat tentang karakter dari manusia ilahi ini. Nah, judul tulisannya adalah On the Character of Man and on the Virtuous Life. Ya, ada 170 teks atau 170 kefalaya yang dia uraikan. Namun dalam kali ini studi patristik ini saya akan menguraikan poin-poin penting yang dia tulis, ya, sehingga kita bisa memahami. Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita memahami siapa saya, orang-orang yang sebetulnya disebut orang Kristen, orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus. Dan bagi siapa saja yang mendengar hari ini bisa belajar kepada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus, oleh bapak-bapak gereja. Sebab tulisan itu semuanya berasal dari satu sumber pengajaran yang sama, yaitu pengajaran tentang kasih Allah kepada semua umat manusia. Allah datang untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang tertentu atau dari kalangan tertentu, suku tertentu, tapi secara universal itu semua dibagikan. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Dan ajaran-ajaran seperti inilah yang diwariskan oleh para rasul, oleh gereja, bapak gereja, dan sampai kepada kita hari ini. Dan kita punya satu kewajiban sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya satu kewajiban untuk men-sharekan apa yang menjadi kerinduan dari Allah untuk semua umat manusia. Nah, salah satu tulisan yang sangat baik dan sangat bermutu yang ingin saya bagikan kepada kita semua hari ini adalah dari Saint Anthony the Great ini.
Bagaimana kita menjadi manusia seperti yang diinginkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, Anthony menulis, manusia sering menggunakan nous, ya, mata jiwanya, atau kemarin Yuko bilang itu sebagai hati, mata batin, ya, atau mata dari rohani. Jika digunakan secara keliru, maka ini akan menjadi berbahaya bagi kita. Nah, Anthony mengingatkan kita bahwa manusia sering salah menggunakan nous ini. Manusia yang memiliki nous bukanlah mereka yang terpelajar dalam perkataan dan buku-buku orang bijak di masa lalu. Jadi bukan nous yang baik ini bukan hanya tergantung intelektualnya, tetapi mereka yang memiliki nous yang cerdas yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Mereka menghindari apa yang berdosa dan membahayakan jiwa. Nah, inilah nous yang sehat, nous yang cerdas. Jadi punya discernment, membedakan antara yang baik dan jahat. Dan dengan rasa terima kasih yang dalam kepada Tuhan, mereka berpegang teguh pada praktik untuk kebaikan dan memberi manfaat bagi jiwa. Manusia harus benar-benar memiliki nous atau intelek secara cerdas. Jadi kalau kita mau mengalami pembaruan manusia baru kita, maka nous kita itu harus diperbarui menjadi tambah secara cerdas, yaitu punya discernment, bisa punya kepekaan, satu nous yang bisa langsung bisa membedakan ini baik, ini jahat, ini kehendak Allah, ini bukan. Ya, yang mana yang berdosa yang harus dihindari dan yang mana yang membahayakan jiwanya. Nah, itu adalah nous atau intelek yang cerdas. Yang kedua, Saint Anthony itu berkata begini, orang yang benar-benar memiliki nous punya satu tujuan, mengejar satu tujuan, yaitu taat dan menyesuaikan diri dengan Allah. Ya, itu taat dan menyesuaikan diri dengan Allah. Dengan tujuan satu ini, ia mendisiplinkan jiwanya. Dan apapun yang mungkin ia temui dalam perjalanan hidupnya, ia bersyukur kepada Allah atas arahan dan kedalaman pemeliharaannya yang teratur untuk segala sesuatu. Nah, terkadang kita tidak berterima kasih kepada dokter yang memberi kita obat-obat yang pahit dan tidak enak untuk menyembuhkan tubuh kita. Sama, kadang kita tidak bersyukur kepada Allah untuk apa yang tampaknya keras bagi hidup kita. Ya, kita tidak memahami bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kita dan sesuai dengan kehendaknya. Karena pengetahuan akan Allah dan iman kepadanya adalah keselamatan dan kesempurnaan jiwa. Nah, demikian kata Saint Anthony. Ya. Nah, orang yang punya nous mengejar satu tujuan, itu bagaimana dia menyesuaikan dirinya dengan Allah. Yang ketiga, kita telah menerima dari Allah seperti penguasaan diri, kesabaran, pengekangan, ketabahan, kesabaran, dan sejenisnya. Yang adalah satu kekuatan besar dan kudus, membantu kita melawan serangan-serangan musuh. Ya, jika kita menumbuhkan kekuatan ini dan memilikinya, kita tidak menganggap apapun yang menimpa kita sebagai hal yang menyakitkan, pedih atau tak tertahankan. Menyadari bahwa itu adalah manusia dan dapat diatasi dengan kebajikan di dalam diri kita. Orang yang tidak memiliki nous tidak memperhitungkan hal ini. Mereka tidak mengerti bahwa semua hal terjadi untuk kebaikan kita dengan benar dan sebagaimana mestinya. Sehingga kebajikan kita dapat bersinar dan kita sendiri dimahkotai oleh Allah. Ya, jadi Anthony yang merupakan seorang biarawan ini ya sangat menyarankan kepada kita bagaimana kita punya kekuatan besar untuk membantu kita melawan serangan-serangan musuh. Dan ini yang menjadi pengalaman dia selama dia melakukan pertapaan atau askesis ya di padang gurun atau di sel doanya. Nah, jadi dia harus punya satu kekuatan dari nous untuk bisa menguasai diri melawan godaan-godaan jahat di dalam dirinya. Nah, begitu juga kita. Ya, jadi kalau orang yang tidak punya nous itu akhirnya dia tidak memperhitungkan hal itu. Nah, Anthony mengatakan bahwa tidak semua orang punya nous, artinya tidak semua orang punya semacam kesadaran untuk hidup menyenangkan Allah. Sebab nous-nya dalam keadaan mati, ya, nous-nya dalam keadaan
Seperti kalau TV itu dalam keadaan di switch off, ya, belum dinyalain, belum di switch on. Nah, sehingga setiap orang tidak punya nus. Sebetulnya nus itu hanya perlu di switch on, dihidupkan oleh iman dan anugerah Allah. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu di sini dikatakan beriman dan anugerah Allah. Sehingga dengan itu, kata Anthony, kita menerima dari Allah segala ajaran Dia, ya, pengekangan, ketabahan, kesabaran, dan semuanya akhirnya itulah yang kita terima melalui Roh Kudus untuk kita punya kekuatan melawan segala hal-hal yang jahat yang timbul di dalam diri kita. Yang keempat, kamu harus menyadari bahwa perolehan benda-benda material dan penggunaannya yang mewah ini sebetulnya fantasi yang fana. Dan kebajikan dilakukan menurut kehendak Allah melampaui semua kekayaan itu. Jadi bagaimana kita punya karakter ilahi yang baik, salah satunya diuji oleh materi, kata Saint Anthony, ya, atau kekayaan. Ketika kamu merenungkan hal ini dan terus mengingatnya, kamu tidak akan menggerutu, merengek, atau menyalahkan siapapun, tetapi akan berterima kasih kepada Allah atas segalanya. Melihat bahwa mereka yang mengandalkan reputasi dan kekayaan lebih buruk daripada kita sendiri. Untuk hal nafsu, cinta akan kemuliaan, dan ketidakmautawan atau tidak peduli, ini adalah salah satu nafsu terburuk dari jiwa. Jadi kata Saint Anthony, patience atau pathos, ya, beberapa hari yang lalu kita belajar tentang pathos, yaitu nafsu. Nah, salah satu dari nafsu itu adalah yaitu nafsu yang timbul dari kedagingan kita, ya, atau dari panca indera kita. Itu adalah nafsu daging atau disebut epitumia. Jadi di dalam pathos itu ada berbagai macam, banyak. Salah satunya adalah epitumia atau nafsu daging. Seperti ini nafsu akan harta benda, nafsu akan kemuliaan, ya. Nah, itu adalah nafsu terburuk dari jiwa kita, kata Saint Anthony. Orang yang memiliki nus akan memeriksa dirinya sendiri, ya, akan examining himself, gitu ya, menentukan apa yang pantas dan menguntungkan baginya, apa yang asing bagi jiwanya. Karena itu ia menghindari apa yang asing dan berbahaya bagi jiwanya dan melenyapkannya selamanya. Nah, ini adalah orang yang memiliki nus atau yang punya nus yang cerdas tadi. Inilah karakter dari manusia ilahi itu. Ya, dia punya sense bahwa ini akan berbahaya atau asing bagi jiwanya, sehingga dia akan melenyapkan itu. Kemudian, semakin sederhana hidup seseorang, semakin dia bahagia. Karena dia tidak terganggu oleh sejumlah masalah. Budak, buruh tani, atau buruh ternak. Karena ketika kita terikat pada hal-hal seperti itu dan dilecehkan oleh masalah yang mereka angkat, kita menyalahkan Allah. Tetapi karena keinginan nafsu kita sendiri, kita memupuk kematian dan tetap berkeliaran dalam kegelapan kehidupan dosa, tidak mengakui diri kita yang sejati. Nah, ini kata Saint Anthony. Saya lanjutkan lagi. Seseorang seharusnya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mencapai kehidupan yang baik. Tetapi orang harus mengatakan bahwa itu tidak mudah. Mereka yang telah mencapainya juga tidak mudah dijaga. Mereka yang saleh dan yang punya nus memiliki cinta Allah, berpartisipasi dalam kehidupan kebajikan. Pikiran biasa bagaimanapun adalah duniawi dan bimbang. Menghasilkan pikiran baik dan jahat karena sifatnya berubah-ubah dan diarahkan pada hal-hal materi. Tetapi nus yang menikmati cinta akan Allah menghukum kejahatan yang muncul secara spontan karena kemalasan manusia. Nah, itu pentingnya bahwa nus kita memiliki akan kasih Allah atau cinta Allah, sehingga dengan kasih Allah itu akan berpartisipasi dalam kehidupan kebajikan kita. Kemudian Anthony berkata, mereka yang tak berpendidikan dan bodoh itu menganggap pengajaran sebagai tertawaan, ya, dan tidak menerimanya. Karena itu akan menunjukkan sikap kasar mereka dan mereka ingin setiap orang menjadi seperti diri mereka.
Demikian juga mereka yang hilang dalam kehidupan dan mereka biasanya ingin membuktikan bahwa orang lain lebih buruk daripada diri mereka sendiri. Ini adalah salah satu karakter dari manusia yang berdosa ya. Mereka berusaha membenarkan diri mereka sebagai orang yang tidak bersalah dibandingkan dengan semua orang yang tampak berdosa di sekitar mereka. Jiwa mereka adalah keruh dan kejahatan menuju kebinasaan. Karena di dalam dirinya mengandung ketidaksenonohan, kesombongan, keinginan yang tidak pernah puas, kemarahan, ketidaksabaran, kegilaan, pembunuhan, pertengkaran, kecemburuan, keserakahan, nafsu kesenangan, mengasihani diri sendiri, berbohong, kesenangan sensual, kemalasan, kesedihan, pengecut, keadaan tidak sehat, kebencian, mencela, kelemahan, hayalan, ketidaktahuan, ketidakpedulian, penipuan, dan lupa akan Allah. Nah, hal semacam inilah, nafsu-nafsu semacam inilah ya adalah kejahatan yang merusak jiwa dan dihukum ketika kita terpisah dari Allah. Nah, nafsu-nafsu seperti inilah yang membuat kita itu menjadi jiwa yang lemah dan keruh ya, dan akhirnya kita menuju kebinasaan. Nah, saudara-saudara, mereka yang ingin mempraktikkan kehidupan kebajikan dan kekudusan seharusnya tidak menganggap diri berpura-pura saleh. Tetapi, seperti pelukis dan pematung, mereka harus menyatakan kebajikan dan kekudusan melalui karya-karya mereka. Dan mereka harus menjauhi segala kesenangan jahat yang seperti jerat, kata Saint Anthony. Kemudian seorang kaya dari keluarga baik-baik yang kurang disiplin di dalam semua kebajikan dari cara hidupnya dianggap oleh mereka yang rohani sebagai orang yang berada di bawah pengaruh kejahatan. Demikian juga mereka yang kebetulan miskin atau budak yang tetap diberkahi dengan disiplin jiwa dan dalam kebenaran hidupnya, maka dianggap diberkati. Dan sama seperti orang asing yang bepergian ke negara asing, lalu dia tersesat. Begitu juga dengan mereka yang tidak memupuk kehidupan kebajikan, akan disesatkan oleh keinginan mereka dan benar-benar tersesat. Ya, jadi tidak ada karakter, tidak ada kebajikan, maka kita nanti akan disesatkan oleh keinginan kita sendiri. Lalu Saint Anthony berkata, mereka yang bisa melatih orang-orang bodoh dan menginspirasi mereka dengan kasih melalui pengajaran dan disiplin akan disebut pembentuk manusia. Demikian juga mereka yang akan melakukan pembaruan moral, mengubah hidup mereka adalah kepada satu kebajikan, menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kelemah lembutan dan pengendalian diri adalah satu berkat dan sebuah harapan yang pasti bagi jiwa manusia. Seorang manusia hendaklah berusaha keras untuk mempraktikkan satu kehidupan kebajikan di dalam satu ketulusan. Karena ketika hal ini tercapai, maka sangat mudah akan memperoleh pengetahuan tentang Allah. Ketika seseorang menghormati Allah dengan segenap hati dan dengan iman, maka melalui pemberian Allah, dia menerima kekuatan untuk mengendalikan amarah dan nafsu keinginannya. Karena nafsu dan amarahlah yang menjadi penyebab semua kejahatan. Ya, jadi nafsu dan anger itu kata Saint Anthony adalah the cause of all evil. Manusia adalah seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual atau bersedia untuk diperbaiki. Mereka yang tidak bisa diperbaiki, ya, bukanlah manusia. Orang-orang seperti itu harus dihindari karena mereka hidup dalam kejahatan. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai keabadian atau immortality. Ketika nus benar-benar berfungsi, maka kita tuh disebut manusia. Ya, jadi menurut Anthony itu nggak semua manusia punya nus. Nah, ketika dia punya nusnya berfungsi, maka disebut manusia. Ketika tidak berfungsi, kita tidak berbeda dengan binatang, kecuali secara fisik dan bisa berbicara, kata Saint Anthony. Manusia memiliki kecerdasan nus akan menyadarkan bahwa dia immortal dan membenci semua keinginan atau hasrat nafsu yang memalukan, yang menyebabkan kematian bagi manusia atau bagi dirinya sendiri.
Ya, jadi Anthony sangat menekankan bahwa kita manusia haruslah manusia yang cerdas, yang manusia yang memiliki nus. Jadi kalau enggak ya kita tuh nggak beda dengan binatang, nggak beda dengan eh, apa namanya hewan gitu ya, yang sama secara fisik, cuma kita bisa berbicara itu saja. Jadi kalau kita punya kecerdasan nus, nah itulah disebut manusia. Ya, yang menarik memang kalau di dalam sama seperti kayak ajaran di Taoisme ya, orang yang disebut Ren, manusia itu adalah orang yang mengerti Tao, yang artinya dia mengerti jalan, dia tahu jalan yang harmonis dengan alam, dia tahu jalan menuju kepada satu kekekalan. Ya, nah Tao ini sebetulnya adalah satu jalan, satu logos ya. Tao dengan istilah lainnya bahasa Yunani itu logos, bahasa Chinese-nya Tao. Nah, logos inilah yang akhirnya datang untuk menghidupkan nus kita. Ya, tanpa kehadiran logos ke dunia ini menjadi manusia seperti kita, maka nus itu tidak mungkin hidup dan kita tidak mungkin bisa mengikuti Tao itu atau logos itu. Ya, jadi menurut Saint Anthony orang yang disebut Ren, disebut manusia itu adalah orang yang nusnya sudah dicelikkan, lalu dia bisa mencerdaskan nusnya, ya, dengan cara tadi menyesuaikan diri dengan Allah, menghindari memusnahkan, mematikan hal-hal yang jahat seperti yang Rasul Paulus katakan, mematikan manusia lama kita. Nah, itulah yang disebut dengan Ren atau manusia yang sejati, manusia ilahi itu. Kemudian kita lanjutkan, setiap pengrajin memamerkan keahliannya melalui bahan yang ia gunakan. Satu orang misalnya memajangnya di kayu, yang lainnya di tembaga, yang lainnya di emas dan perak. Demikian juga kita yang diajari kehidupan kekudusan harus menunjukkan bahwa kita adalah manusia, bukan hanya penampilan jasmani saja. Disebut manusia karena jasmani, tetapi karena jiwa kita benar-benar cerdas atau memiliki nus tadi. Jiwa yang benar-benar cerdas, yang menikmati kasih Allah, mengetahui segala sesuatu dalam hidup secara langsung. Itu penuh belas kasih, kebaikan dari Allah, dengan tulus berterima kasih kepadanya dan menggunakan seluruh kekuatan untuk mengasihi dia. Nah, itulah manusia. Ya. Saat bernavigasi, jurumudi menggunakan tanda untuk menghindari terumbu atau batu. Demikian juga mereka yang bercita-cita untuk satu kehidupan kudus harus menandai dengan hati-hati apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari, dan memotong pikiran jahat dari jiwa. Mereka harus memahami bahwa hukum ilahi benar ada demi kebaikan mereka. Para jurumudi dan kusir mendapatkan kecakapan melalui latihan dan ketekunan. Demikian juga kita yang mencari kehidupan kekudusan harus berhati-hati untuk mempelajari dan mempraktikkan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia yang menginginkan dan telah memahami bahwa itu mungkin dapat dengan iman ini mencapai kekekalan. Kebebasan itu bukan mereka yang statusnya secara lahiriah bebas, tetapi mereka yang bebas dalam karakter dan perilaku. Ya, karena kita tidak menyebut manusia yang benar-benar bebas ketika mereka jahat atau hancur. Ya, oleh karena diperbudak nafsu duniawinya. Itu justru bukan orang yang bebas, tapi orang yang diperbudak. Nah, kebebasan kebahagiaan itu adalah jiwa itu sendiri dari kemurnian, keterasingan sejati dari hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, jadi yang disebut dengan kebebasan itu adalah mereka yang bebas dalam karakter dan berperilaku yang tidak terjerat oleh nafsu duniawi. Ingatlah bahwa kita harus selalu memberi satu contoh melalui kehidupan moral dan tindakan kita. Bagi orang sakit, temukan dan kenali dokter yang baik. Tidak hanya melalui kata-kata mereka, tetapi juga melalui tindakan mereka. Kekudusan dan intelek, ya, nus dari jiwa harus dikenali dari apa yang ia lihat, jalan, bicara, tertawa, cara ia menghabiskan waktu dan teman-teman bersamanya. Semuanya ditransformasikan dan mencerminkan kecantikan batin. Sebab nus yang menikmati kasih Allah adalah penjaga gerbang
dan penghalang-penghalang yang mencegah masuknya pikiran jahat dan cemar. Jadi nus itu adalah nus yang cerdas itu adalah nus yang meresponi kasih Allah, ya, nasihat Allah, perintah Allah, teguran Allah, tapi menghalang-halangi pikiran jahat, menghalang-halangi godaan-godaan itu masuk, ya, yang cemar dalam diri kita. Nah, jadi nus itu seperti penjaga gerbangnya. Periksa dan uji karakter batinnya kita. Dan selalu ingat bahwa kita memiliki kekuasaan atas tubuh dan jiwa kita. Karena itu, jika mereka memerintahkan kita untuk melakukan pembunuhan atau tindakan curang, tidak adil, dan merusak jiwa lainnya, kita tidak harus mematuhinya. Bahkan jika mereka menyiksa tubuh kita. Karena Allah menciptakan jiwa yang bebas dan diberkahi dengan kekuatan untuk memilih antara yang baik dan jahat. Ya, jadi jiwa kita punya free will, punya kebebasan, ya. Nah, itulah yang harus digunakan untuk memilih yang baik. Bagaimana memiliki yang baik? Nah, disitulah peranan dari nus kita, ya. Sebab apa? Sebab memang kita cenderung, ya, sangat sulit kita memilih yang baik. Kita akan cenderung untuk memilih yang jahat karena memang dikatakan, ya, bahwa semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sehingga kita punya satu kecenderungan untuk memilih yang jahat. Dan itulah yang mematikan nus kita. Tetapi ketika nus kita sudah dicelikkan oleh kasih Allah tadi, maka nus itu punya kemampuan untuk menggerakkan kemauan kita, free will kita untuk memilih yang baik. Nah, itulah manusia yang berkarakter. Intelek dari jiwa kita berusaha membebaskan diri dari kesalahan, hayalan, kesombongan, tipu daya, dan kecemburuan, ketamakan, dan sejenisnya, yang adalah tipu daya iblis dan niat jahat manusia. Nah, semuanya ini berhasil dicapai melalui satu studi dan latihan yang gigih. Sebab ketika keinginan seseorang tidak didorong menuju kesenangan dasar. Jadi bagaimana memilih keintelektualitas jiwa, ya, kita tidak hanya pintar, ya, intelek dalam hal-hal satu ilmu tertentu, tetapi kita harus punya intelek dari jiwa kita yang hanya kita bisa capai dengan studi dan latihan yang gigih. Mereka yang menjalani kehidupan berjaga-jaga melepaskan diri dari bahaya dan tidak membutuhkan perlindungan. Dengan mengatasi semua nafsu mereka dengan mudah menemukan jalan yang mengarah kepada Allah. Seseorang yang memiliki nus tidak perlu mendengarkan banyak bicara, tetapi tidak perlu mendengarkan untuk banyak bicara, tetapi harus memperhatikan hanya apa yang baik dan dibimbing oleh kehendak Allah. Karena dengan cara ini manusia mendapatkan kembali kehidupan dan cahaya kekal. Orang-orang yang berupaya menjalani kehidupan yang suci, menikmati kasih Allah, harus membebaskan diri mereka dari anggapan dan semua harga diri yang kosong dan salah. Dan harus berusaha memperbaiki kehidupan dan cara berpikir mereka. Bagi seorang yang memiliki nus yang gigih menikmati kasih Allah adalah cara untuk naik kepada Allah. Tidak ada untungnya dalam mempelajari doktrin, kecuali kehidupan jiwa seseorang dapat diterima dan sesuai dengan kehendak Allah. Penyebab semua kejahatan adalah hayalan, penipuan diri sendiri, dan ketidaktahuan akan Allah. Ini kata Anthony. Konsentrasi pada kekudusan hidup bersama dengan memperhatikan jiwa menuntun pada kebaikan dan kasih Allah. Karena dia yang mencari Allah menemukan dia dengan mengatasi semua keinginan melalui kegigihan dalam doa. Orang seperti itu tidak takut pada setan. Mereka yang tertipu oleh harapan duniawi dan tahu bagaimana mempraktikkan kehidupan kekudusan hanya secara teori, seperti mereka yang menggunakan obat-obatan dan peralatan medis tanpa mengetahui cara menggunakannya atau bersusah payah untuk belajar.
Karena itu kita tidak boleh menyalahkan kelahiran kita atau siapapun selain diri kita sendiri atas tindakan berdosa kita. Karena jika jiwa memiliki untuk malas, memilih untuk malas, itu tidak dapat menahan godaan. Nah, jadi selalu ada kegigihan, ada perjuangan ada usaha dari kita, dari jiwa kita, bagaimana menuntun nus itu untuk mengenali kasih Allah, anugerah Allah, di dalam doa tadi. Seseorang yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan jahat tidak punya hak untuk menilai siapa yang baik dan siapa yang jahat. Orang yang mengenal Allah itu baik. Jika seseorang tidak baik, dia tidak tahu apa-apa tentang Allah dan tidak akan pernah mau, karena cara untuk mengenal Allah adalah melalui kebaikan. Kemudian di poin yang ke-30, Anthony berkata, orang yang baik dan menikmati kasih Allah menegur para penjahat ketika mereka melihat di depan mata mereka. Tetapi ketika pelaku kejahatan tidak ada, tidak seorang pun mengkritik mereka atau membiarkan orang lain melakukannya. Ketika berbicara dengan orang lain, kita harus menghindari kekerasan. Untuk kesopanan dan pengendalian diri, menghiasi seseorang yang berintelek, bahkan lebih dari seorang gadis muda. Nus yang menikmati kasih Allah atau intelek yang menikmati kasih Allah adalah cahaya yang menyinari jiwa, sama seperti matahari menyinari tubuh. Nah, ini sangat penting bahwa Nus, Anthony selalu berulang kali mengatakan Nus harus bisa menikmati kasih Allah. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa, intelek jiwa untuk bisa menyinari jiwanya, menerangi jiwanya. Seperti matahari menyinari tubuh kita. Kemudian di poin berikutnya, semangat apapun yang muncul dalam jiwa kita, ingatlah bahwa orang memiliki penilaian benar dan ingin menjaga keamanan yang mereka miliki. Bersukacitalah bukan dalam perolehan materi yang sementara, tetapi pada keyakinan yang benar dan sehat. Inilah yang membuat mereka bahagia, karena kekayaan dapat direbut dan dicuri oleh orang-orang yang lebih kuat. Sedangkan kekudusan jiwa adalah satu-satunya kepemilikan yang aman dan tidak dapat dicuri, dan yang menyelamatkan setelah kematian orang-orang yang memilikinya. Fantasi tentang kekayaan dan kesenangan lain tidak menipu mereka yang mengerti hal ini. Mereka yang tidak berubah dan tidak terhalang hendaknya tidak berdebat dengan orang-orang yang intelek. Orang-orang yang intelek adalah orang yang selaras dengan Allah dan kebanyakan diam. Ketika ia berbicara, ia berkata sangat sedikit dan hanya apa-apa yang perlu dan dapat diterima oleh Allah. Mereka yang mengejar kekudusan hidup menikmati kasih Allah, memupuk kebajikan jiwa, karena jiwa adalah milik mereka sendiri, dan satu kesenangan yang abadi. Sehingga selain itu, kapanpun memungkinkan mereka menikmati hal-hal sementara yang datang kepada mereka melalui kehendak dan karunia Allah. Bahkan jika hal-hal ini agak sedikit, mereka menggunakannya dengan senang hati dan syukur. Makan mewah menyehatkan tubuh. Tetapi pengetahuan tentang Allah, kontrol diri, kebajikan, kesalehan, dan kelemah lembutan membuat jiwa menjadi ilahi. Nah, ini kata Saint Anthony. Berikutnya, para penguasa menggunakan kekuatan untuk membuat manusia melakukan tindakan busuk dan merusak jiwa. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas jiwa kita karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Mereka mungkin membelenggu tubuh, tetapi bukan pada keputusan, di mana orang yang intelek adalah penengah melalui Allah yang menciptakannya. Karena itu ia lebih kuat dari penguasa atau si jahat atau kekuatan atas apapun. Jadi iblis tidak bisa merebut yang Tuhan tanamkan, yaitu free will kita. Ya, seberapa godaan besar dari iblis, kalau kita tidak mau, iblis tidak akan bisa merebut kekuatan dari free will kita. Ya, nah ini yang harus kita mengerti, bahwa
Tuhan memberikan kita free will itu adalah untuk memuliakan Dia, bukan untuk melawan Dia. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan free will kita, bahkan iblis sekalipun, ya, bahkan Allah sekalipun. Tetapi free will kita itu adalah benar-benar kerajaan atas diri kita, dan kitalah yang bisa mengendalikan itu dengan nus kita, ya. Nah, ini hal yang sangat penting ya kita ketahui. Seperti kata Anthony tadi, mereka yang menganggap sial kehilangan anak, budak, uang, barang-barang lainnya harus menyadari bahwa pertama mereka harus puas dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Dan ketika mereka harus mengembalikannya, mereka harus siap melakukan dengan rasa syukur tanpa ada rasa marah karena kehilangan itu. Alih-alih mengembalikannya, karena mereka telah menikmati penggunaannya dari apa yang sebelumnya milik mereka. Sekarang mereka mengembalikannya. Berikutnya, orang yang baik bahkan tidak menjual kebebasan batinnya untuk mendapatkan uang. Jika dia kebetulan banyak uang. Untuk hal-hal yang termasuk dalam hidup ini seperti mimpi dan fantasi kekayaan tidak pasti dan berumur pendek. Mereka yang benar-benar manusia harus berusaha untuk hidup dengan kekudusan dan kasih Allah, sehingga kehidupan suci mereka bersinar di depan orang lain. Karena manusia bersusah payah menghiasi pakaian putih dengan warna ungu sempit garis-garis yang menonjol dan menarik perhatian, apalagi ketekunan mereka harus menumbuhkan kebajikan jiwa. Orang yang bijaksana harus memeriksa dengan seksama kekuatan mereka dan tingkat kewaspadaan kekuatan jiwa mereka. Dengan cara ini mereka harus siap menahan nafsu sesuai dengan kekuatan yang ditanamkan dalam sifatnya oleh Allah. Ini adalah kontrol diri yang menolak keindahan dan semua keinginan yang berbahaya bagi jiwa. Itu adalah ketabahan yang menahan rasa sakit dan kesia-siaan. Kesabaranlah yang menolak pelecehan dan kemarahan dan seterusnya. Kemudian, seseorang tidak bisa menjadi baik dan bijaksana dengan segera, tetapi hanya melalui banyak usaha, refleksi, pengalaman, waktu, latihan, dan keinginan untuk melakukan kebajikan. Jadi bagaimana bisa menggunakan free will, keinginan tadi untuk memilih yang baik. Manusia yang baik dan menikmati kasih Allah dan yang benar-benar mengenalnya tidak pernah berhenti melakukan ketaatan sesuai dengan kehendak Allah. Dan, kata Anthony, orang seperti itu jarang ada. Kemudian, orang yang berpikiran jernih seharusnya tidak putus asa dan menjadi malas, meremehkan kehidupan kebajikan dan kasih akan Allah sebagai hal yang tidak dapat dicapai dan tidak bisa dimengerti oleh mereka. Mereka sebaliknya menggunakan kekuatan yang mereka miliki dan mengolahnya sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai tingkat tertinggi dalam hal kebajikan dan keselamatan, mereka mungkin bisa mencapai melalui latihan dan doa. Menjadi keduanya lebih baik atau setidaknya tidak akan lebih buruk, yang bukan kebaikan kecil bagi jiwa. Melalui nusnya, manusia itu terhubung dengan kekuatan yang tak bisa dilukiskan dan ilahi. Melalui sifat tubuhnya, yang memiliki kekerabatan dengan binatang. Jadi kalau melalui nus kita punya kekuatan untuk mendekati Allah, tapi melalui natur tubuh kita punya kekerabatan seperti binatang. Sedikit orang, mereka yang sempurna dan cerdas, berusaha keras untuk membuat pikiran mereka dalam Tuhan Juru Selamat dan menjaga kekerabatan dengannya. Maksudnya dengan binatang tadi. Jadi kita ada punya nafsu binatang. Dan ini nyata melalui tindakan mereka dan kekudusan hidup. Tetapi kebanyakan orang yang bodoh dalam jiwa memilikinya meninggalkan kedewasaan ilahi dan kekal itu, beralih ke sebuah hubungan kekerabatan yang mematikan dan berumur pendek dengan tubuh. Jadi dia lebih memilih nafsu binatang tadi. Tentang diri mereka sendiri seperti binatang, dengan benda-benda materi dan diperbudak oleh kesenangan hawa nafsu,
Mereka memisahkan diri dari Allah. Dan melalui keinginan mereka, mereka menyeret jiwa mereka dari surga ke neraka. Orang yang berintelek berpartisipasi dalam hal ilahi dan penyatuan dengannya. Tidak akan pernah tertarik dengan apapun yang bersifat duniawi, tetapi nusnya selalu beralih ke surga. Dan dia tahu itu adalah kehendak Allah, bahwa manusia harus diselamatkan. Kehendak ilahi ini menjadi penyebab dari semua yang baik dan sumber dari berkat abadi yang diberikan kepada manusia. Kemudian ketika Anda menemukan seorang yang berdebat dan menentang apa yang benar dan terbukti dengan sendirinya, putuskan perselisihan dan berikan jalan kepada orang semacam itu. Karena inteleknya telah membatu. Karena air yang buruk merusak anggur yang baik. Maka pembicaraan yang merusak akan merusak mereka yang berbudi luhur dalam kehidupan. Ini karena nasihat yang praktis buat kita. Jika kita melakukan segala upaya untuk menghindari kematian tubuh, maka kita harus lebih berusaha untuk menghindari kematian jiwa. Tidak ada halangan bagi seseorang yang ingin diselamatkan selain kelalaian dan kemalasan jiwa. Ya, nah Saint Anthony adalah seorang pertapa yang sangat giat. Seumur hidupnya dia setelah pertobatan ya, dia sungguh-sungguh menaklukkan jiwanya ini dengan satu kegigihan dan dengan satu kekuatan ya, perjuangan dari jiwanya. Mereka yang bersumpah untuk memahami apa yang menguntungkan dan memberi upah dianggap sakit. Di sisi lain, mereka yang memahami kebenaran tetapi dengan susah payah menikmati perselisihan memiliki intelek yang mati. Dan perilaku mereka menjadi brutal. Mereka tidak mengenal Tuhan dan jiwa mereka belum diterangi. Tuhan dengan firman-Nya menciptakan berbagai jenis binatang untuk memenuhi beragam kebutuhan kita. Ya, beberapa untuk makanan kita, yang lain untuk melayani kita. Nah, Dia menciptakan manusia untuk menawan mereka, tindakan mereka, dan untuk mengapresiasi mereka dengan penuh syukur. Ya, karena itu manusia harus berusaha untuk tidak mati, seperti binatang-binatang yang tidak rasional, tanpa memperoleh pemahaman tentang Allah dan pekerjaannya. Seseorang harus tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa menolak Dia yang maha kuasa. Demi keselamatan manusia dari ketiadaan yang Dia ciptakan dan menciptakan dengan firman-Nya semua yang Dia kehendaki. Makhluk surgawi adalah abadi karena mereka memiliki kebaikan ilahi di dalamnya. Sedangkan makhluk duniawi telah menjadi fana karena kejahatan yang timbul sendiri dalam diri mereka. Kejahatan ini datang kepada orang-orang yang tidak memiliki nus melalui kemalasan dan ketidakpedulian mereka akan Allah. Jadi Saint Anthony ini sangat menekankan kepada kita bagaimana kita punya kegigihan jiwa. Tahu, mau belajar tentang Allah. Tidak cuek gitu. Jadi kalau seperti itu maka kejahatan itu akan datang dan kita tidak memiliki intelek. Maut bila dipahami oleh manusia adalah kehidupan abadi. Tetapi ketika dipahami oleh orang bodoh itu adalah kematian kekal. Bukan kematian ini yang harus ditakuti, tetapi hilangnya jiwa yang merupakan ketidakpedulian akan Allah. Ini memang bencana bagi jiwa. Jadi kita nggak boleh ignorance terhadap Allah atau ignorance of God. Kejahatan adalah nafsu yang ditemukan dalam materi. Ya, jadi tidak mungkin bagi tubuh untuk bebas dari kejahatan. Sekali lagi, kejahatan adalah nafsu yang ditemukan dalam materi. Jadi tidak mungkin bagi tubuh untuk bebas dari kejahatan. Jiwa yang memiliki nus atau berintelek menyerap hal ini. Berusaha membebaskan diri dari beban kejahatan materi. Dan ketika itu, bebas dari beban ini, ia mengenal Allah dan berjaga-jaga atas tubuh sebagai musuh dan tidak menyerah kepadanya. Kemudian, jiwa dimahkotai oleh Allah karena telah menaklukkan hawa nafsu kejahatan dan materi. Karena jiwa datang mengenali kejahatan,
Ia membencinya seperti bau busuk binatang buas. Tetapi ia yang tidak mengenal kejahatan akan menyukainya. Dan itu menjadikannya budak akan kejahatan itu. Kemudian orang yang malang dapat datang mengamati dan sesungguhnya kemalangannya adalah tidak bisa melihat atau memahami minatnya yang sebenarnya. Tetapi membayangkan bahwa kejahatan itu seperti sebuah perhiasan dan membuat ia bergembira. Jiwa yang suci karena kebaikan dari dalam diterangi dan dibuat gemilang oleh Allah. Dan kemudian intelek memahami apa yang baik dan menghasilkan pikiran-pikiran sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ketika jiwa dicemari oleh kejahatan dan Allah berpaling darinya, atau lebih tepatnya jiwa memisahkan diri dari Allah, kejahatan iblis memasuki proses pikiran-pikirannya dan menggodanya untuk berbuat jahat. Perzinahan, pembunuhan, perampokan, penistaan, dan tindakan jahat iblis lainnya. Dan ini kita sudah banyak bahas dalam seri studi Filokalia ya. Yang berikutnya, mereka yang mengenal Tuhan dipenuhi dengan dorongan hati, menginginkan yang surgawi. Mereka membenci segala sesuatu yang duniawi. Nah, orang seperti itu tidak suka atau tidak disukai banyak orang. Akibatnya banyak orang bodoh yang tidak hanya membenci tetapi juga mengejek mereka. Dan mereka dengan sabar menanggung semua yang datang dari kemiskinan mereka. Mengetahui bahwa apa yang baik, apa yang bagi banyak orang tampak buruk, bagi mereka adalah baik. Karena dia memahami tentang surga, percaya kepada Allah, dan mengetahui bahwa semuanya merupakan makhluk atau ciptaan dari kehendaknya. Sedangkan ia yang tidak memahami surga tidak pernah percaya bahwa dunia adalah karya Allah dan dibuat untuk keselamatan manusia. Orang-orang yang penuh kejahatan dan mengisi pengetahuannya dengan hal-hal yang bukan berasal dari Allah, jiwa mereka tidak waspada. Allah itu roh, dan meskipun dia tidak terlihat, dia jelas memanifestasikan dalam hal-hal yang terlihat, seperti jiwa yang terwujud dalam tubuh. Dan ini mustahil bagi tubuh jika hidup tanpa jiwa. Demikian pula mustahil bagi sesuatu yang terlihat dan harus hidup tanpa Allah yang tidak terlihat. Kemudian, mengapa manusia diciptakan? Supaya dengan mengerti ciptaan Allah, ia dapat merenungkan dan memuliakan Allah yang menciptakan mereka. Nus yang responsif terhadap kasih Allah adalah berkat tak terlihat yang diberikan Allah kepada mereka yang hidupnya berdasarkan kebajikan untuk memuliakan, memuji Dia. Kemudian, seorang manusia bebas jika dia bukan budak kesenangan hawa nafsu, tetapi melalui penilaian yang baik dan penguasaan diri terhadap tubuh, dan dengan rasa terima kasih yang sejati, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun itu sangat sedikit. Jika jiwa dan intelek menikmati kasih Allah dalam keselarasan, seluruh tubuh akan damai, bahkan melawan keinginannya. Dan jika jiwa menginginkannya, maka setiap dorongan tubuh akan padam. Nah, inilah beberapa poin-poin penting ya yang ditulis oleh Saint Anthony tentang the virtues of man and the character of man. Seseorang yang sudah memiliki nous ya atau intelek. Nah, akhirnya itulah dia yang menjadi intelek dari jiwanya. Jadi kalau tubuh manusia punya otak, nah, otak ini digunakan untuk berpikir dan mengatur seluruh anggota tubuh, ya. Maka di dalam jiwa itu ada nous atau ada intelek yang menjadi otak dari jiwa. Nah, nous itulah menjadi pusat kehidupan orang yang mengatur jiwanya. Dan jiwa inilah yang nanti akan mengatur seluruh tubuh dan otak kita. Ya. Nah, jika jiwa ini diterangi tadi oleh kasih Allah melalui nous tadi, maka jiwa ini akan terang. Nah, jiwa yang terang ini maka akan menghasilkan satu komposisi jiwa ya. Tubuh ini akan menjadi terang. Ya, sehingga pikiran kita akan benar, apa yang kita lihat akan benar,
ya. Dari dalam hati, dari jiwa yang benar ini akan mengendalikan seluruh anggota tubuh kita, otak kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, semuanya akan menjadi suci, akan menjadi kudus. Dan semuanya itu membutuhkan kegigihan, latihan di dalam doa, di dalam askesis, ya. Sebab apa? Tanpa kegigihan, tanpa perjuangan dari jiwa kita, maka kita akan cenderung jatuh ke dalam keinginan jahat. Ya, jadi memang sifat manusia itu cenderung untuk jatuh ke dalam hal-hal yang jahat, untuk cenderung jatuh kepada melakukan apa yang menjadi keinginan dari iblis. Nah, ini kecenderungan dari jiwa kita. Ya. Nah, oleh sebab itu jiwa ini harus berjuang melawan itu. Nah, bagaimana menjuangnya? Harus memiliki nus tadi, intelek tadi. Nah, intelek inilah seperti otak tadi atau chip, ya, IC-nya komputer kita misalnya, ya, atau IC-nya laptop kita. Dialah yang menggerakkan itu semua, yang menyeleksi, ya. Oleh sebab itu kita perlu menjadi orang yang memiliki jiwa yang intelek. Nah, bagaimana caranya? Tadi bergigi, latihan, ya, melakukan pengekangan diri, pengendalian diri, ya, askesis dalam doa. Nah, itulah cara-cara yang diajarkan, ya. Jiwa dan intelek ini harus menikmati kasih Allah, ya, dalam keselarasan, maka seluruh tubuh nanti akan damai, bahkan bisa melawan keinginan-keinginan daging. Nah, jika jiwa menginginkannya, maka setiap dorongan tubuh akan padam. Nah, di sini kegigihan, bagaimana kita menggunakan free will kita, itu sangat ditekankan oleh Saint Anthony. Ya, nah ringkasnya adalah kita harus menjadi manusia yang berintelek. Dengan manusia yang berintelek, kita akan menjadi manusia yang berkarakter ilahi. Sehingga tubuh kita, kehidupan kita akan memancarkan terang dan kebajikan-kebajikan dari jiwa kita. Dan dari situlah hidup yang sebetulnya hidup yang memancarkan terang Allah, yang memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara semua, ajaran-ajaran seperti ini menstimulir kita atau mendorong kita untuk tidak malas terhadap jiwa kita. Jika kita tidak malas terhadap pekerjaan kita sehari-hari, ya, untuk mencari nafkah kita, demikian juga dengan kita tidak boleh malas, harus gigih dengan jiwa kita. Nah, sekali lagi, jiwa kita cenderung untuk mengikuti hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu harus dilawan dengan satu kegigihan, dengan satu perjuangan. Ya. Nah, Saint Anthony, nanti saya di video berikutnya saya akan ceritakan, ya, kisah hidupnya tentang Saint Anthony ini. Bagaimana perjuangan hidupnya melawan dosa dan sungguh-sungguh mencari akan Allah, ya. Sepanjang hidupnya dia banyak melakukan perjuangan jiwa itu. Bagaimana mencerdaskan jiwanya itu. Bagaimana dia berlatih setiap hari sampai akhir hidupnya. Nah, ini satu teladan iman yang sangat penting. Sehingga tidak heran dari tadi beberapa tulisan dia itu sangat menekankan hal itu. Ya, dia adalah seorang biarawan yang sejati, yang iman yang kita perlu teladani. Nah, nanti di video berikutnya saya akan menceritakan tentang riwayat hidupnya, ya, kisah hidupnya secara singkat. Oke, teman-teman semua, untuk pengajaran studi patristik kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-7, dan semoga video yang kami bagikan ini, pengajaran yang kami bagikan ini menambah kasana kita mengenal Tuhan akan lebih kaya dan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia.
menjadi orang-orang yang memuliakan Allah, mengasihi sesama, sehingga banyak orang nanti yang akan melalui kehidupan kita, banyak orang boleh melihat Allah, melihat Kristus lewat setiap tindakan dan kehidupan kita. Thank you semuanya yang sudah setia menonton dan bahkan juga yang sudah share atau subscribe ya di YouTube ini atau di Facebook saya maupun di YouTube. Saya mengucap terima kasih dan semoga video-video pengajaran ini boleh menolong kita semua untuk hidup semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Sampai jumpa pada seri studi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.